Hanya gara-gara lamban dalam memahami materi pembelajaran daring, Keisha Safia, siswi sekolah dasar asal Jakarta Barat ini, mesti meregang nyawa di tangan ibu kandungnya sendiri. Sang ibu kesal hingga gelap mata, membabi buta memukul anaknya dengan sapu ijuk. Sebelum kejadian naas ini, pelaku juga kerap memukul anaknya hanya gara-gara hal sepele. Kekejaman ibu kandung korban tidak sampai di situ. Korban kemudian dikuburkan secara tidak layak di tempat pemakaman umum kawasan Lebak, Banten. Belakangan terkuak, motif pelaku sembunyikan jenazah anaknya di sini karena pelaku berasal dari Lebak. Di situ saya sama suami saya panik. Suami saya nyaranin buat ke kantor polisi. Tujuannya apa ke kantor polisi? Tujuannya buat nyerahin diri. Tapi sebaliknya yang nyerahin diri dia, bukan saya. Lalu Saya nggak mau, Bu. Lalu kamu bawa kemana itu saudara Keisha? Kita berpikir lama itu di jalan. Saya nyaranin kuburin Keisha di tempat yang jauh. Di mana? Di kampung saya itu. Di mana kamu? Cijakku. Gunung Cijakku. Kenapa kamu bisa berpikiran sampai mau menguburkan anak kamu ke Cijakku? Karena saya takut, Bu, dan panik. Suami saya tadinya pun nolak karena pasti bakalan ketahuan juga. Cuma saya meyakinkan dia buat sementara waktu kita sebelum ngomong ke keluarga. Mirisnya, saat menguburkan jasad, saudara kembar korban turut menyaksikan aksi keji kedua orang tuanya. Pada saat yang bersamaan, warga yang lihat kedatangan pelaku juga curiga berada di tengah pemakaman dan terlihat sibuk seperti menggali makam. Ditambah, sesaat sebelum menguburkan anaknya, sang ayah sempat meminjam pacul pada warga sekitar makam. Usai pelaku meninggalkan TKP, warga mengecek gundukan pasir yang dibuat dan ternyata di dalam berisi jasad baru. Seorang perempuan cilik berpakaian lengkap. Temuan ini pun dilaporkan ke kepolisian setempat sehingga akhirnya polisi bisa melacak keberadaan pelaku. Dari pengakuan ibunya, memang pada saat melakukan penganiayaan tersebut, pada saat si korban melakukan sedang belajar karena situasi sekarang, jadi belajarnya di rumah. Polisi hingga kini masih mengolah tempat kejadian perkara baik di Jakarta Barat, TKP pembunuhan dan TKP kedua lokasi pemakaman, serta memeriksa intensif para pelaku. Iman Santosa melaporkan untuk NET.